A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adaman nafabihi wa bi ulumi fid wa amma ma yajibu. Kita masuk ke sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi para rasul. Wa amma dan adapun ma sifat yajibu yang wajib atau sesuatu yang wajib, wa ma dan sesuatu atau sifat yastahilu yang mustahil, wa ma dan sifat atau sesuatu yajuzu yang boleh, yang jaiz, fi haqqir rusuli pada haknya para rasul, alaihim semoga atas mereka as-salatu salawat wassalamu dan keselamatan. Nah jawabnya adalah fatis'u sifatin, maka adalah 9 sifat-sifat. Sifatul ula, maka sifat yang pertama al-wajibatu yang wajib fi haqqihim pada hak mereka, alaihimus salatu wassalamu. Apa sifat yang pertama adalah as-sidqu, sidik, jujur, benar. Sidik itu sesuai dengan fakta itu. Al-ikhbaru bima waqa'a. Kalau lawannya kan kazib atau kizib. Al-ikhbaru bima yukhalifu ma waqa'a. Memberitahu sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Itu. Nggak, itu mah syarah aja. Syarah. Fi jami'i aqwalihim, pada seluruh ucapan-ucapan mereka. Wad dalilu dan dalil, berarti wajib itu benar. Ini kata kunci utama gitu ya. Kata kunci utama. Jadi mereka wajib benar ucapannya. Berarti mau nggak mau harus kita terima. Wad dalilu dan dalilnya ala wujubi sidqi, atas wajibnya sidik, lahum bagi mereka para rasul, alaihimus salatu wassalamu. Dalilnya adalah annahum, bahwasanya mereka, lau kazabu, lau seandainya kazabu mereka berbohong, berdusta, fima pada sesuatu, ballaguhu yang mereka telah sampaikan itu kepada sesuatu tadi, lil khalqi kepada makhluk, seandainya mereka berbohong apa yang mereka sampaikan itu kepada makhluk, lakana niscayalah khabarullahi ta'ala, khabar Allah ta'ala, berita Allah itu, kaziban adalah bohong. Seandainya para rasul itu bohong dari berita atau yang disampaikannya, maka otomatis berita Allah juga bohong gitu. Wallahu ta'ala, dan sementara Allah ta'ala, haliyah berarti ini sementara Allah ta'ala, qad sungguh, saddaqat telah membenarkan, dakwahum dakwahan mereka, klaim mereka, ajakan mereka, ar-risalata akan kerasulan. Sementara Allah sudah membenarkan fulan itu betul adalah rasul itu. Dengan cara apa buktinya Allah membenarkan dakwahan para rasul itu adalah benar para rasul? Biizharil mu'jizati, dengan menampakkan mukjizat, ala aidihim pada tangan-tangan mereka. Kan setiap nabi dan rasul punya mukjizat.
Mukjizat itulah yang menjadi bukti bahwa Allah telah membenarkan kerasulan mereka. Wal mu'jizatu, dan mukjizat. Nah, kita pahami ini sekarang. Ini detail itu ya, sampai hal-hal terkecil itu. Wal mu'jizatu, dan mukjizat, nazilatun, dia turun atau dia menempati, dia singgah. Manzilata qaulihi, pada tempat atau pada posisi ucapan Allah begini. Sadaqa abdi, sadaqa telah benar, abdi hambaku. Jadi ketika Nabi para Rasul itu bilang, wahai orang-orang, aku adalah utusan Allah. Mana buktinya? Nih mukjizat dengan dibelahnya lautan. Nah, dengan adanya mukjizat itu, seolah Allah memberikan pesan kepada makhluknya, seolah-olah mengatakan sadaqa abdi, benar tuh hambaku. Gitu. Fi kulli ma yuballighu anni, pada setiap ma sesuatu, yuballighu yang dia sampaikan, anni tentangku. Nah, jadi mukjizat itu posisinya sama seperti itu, seperti ucapan Allah ketika ditantang para rasul oleh umatnya. Mana dalilnya, coba belah gunung, benar mukjizat, karena membuat orang lain lemah, nggak bisa. Nah, maka mukjizat tadi seperti seolah-olah Allah katakan, tuh benar hambaku dari apa yang telah disampaikan. Wa tawdihu zalika, dan penjelasan itu, menjelaskan dari beberapa pernyataan tadi, beberapa pernyataan. Anna rasula, bahwasanya rasul, idza apabila ata qaumahu, mendatangi kepada kaumnya, waqala, dan dia berkata, lahum, kepada kaumnya, ana rasulun, aku adalah seorang rasul, arsalani Allahu, telah mengutus kepadaku, Allahu, oleh Allah telah utus aku, ilaikum, kepada kalian. Wa qalu, lalu mereka berkata, para kaum tadi berkata, lahu, kepada Rasul, mad dalilu, ma apa? Ad-dalilu, dalil, ala risalatika, atas kerasulanmu. Wa qala, dan berkata Rasul, lahum, kepada kaum, tahawwalat, telah berpindah, hazal jabalu, ini gunung, tahawwalat, telah berpindah, haza, ini, al jabalu, yakni gunung, an makanhi, dari tempatnya, masalan, umpamanya. Jadi kata Rasul, ketika ditanya, apa buktinya kamu adalah Rasul? Tadi kamu minta gunung ini pindah kan? Nah, ini udah berpindah nih gunung ini dari tempatnya, yang tadinya sebelah kanan sekarang lebih kanan lagi. Lalu apa? Fa idza qalu, maka apabila mereka berkata, lahu, kepada Rasul, i'tina, datangkanlah kepada kami, bima kulta, dengan apa yang telah kamu katakan, fil waqtil fulani, pada waktu tertentu. Itu kias itu ya, bahasa al-fulan itu, fulani, fulan kalau pakai alif lam jadi kias, jadi kinayah, bukan kias, jadi kinayah. Misalkan fil waqtil fulani, atau fil makanil fulani, artinya tertentu gitu. Jadi kalau itu istilah itu banyak ditemukan. Atau fi syakhsil fulani, itu pada orang tertentu. Fa idza dakhala, maka apabila telah masuk, zalikal waktu, itu al waktu, yakni waktu tersebut, yuhawilu, maka memindahkan,
Siapa? Allah Ta'ala. Zalika itu al-jabala yakni gunung, an makanihi dari tempatnya gunung. Tasdiqan sebagai pembenaran lidakwar rasuli untuk klaim atau dakwahan rasulnya, ar-risalata akan kerasulannya. Ya, ketika ditantang, coba ketika seorang rasul mengklaim, mengatakan kepada kaumnya, aku adalah Rasulullah, utusan Allah yang telah diutus oleh Allah kepada kalian semua. Lalu apa dalilnya? Lalu disebutkan dalilnya adalah gunung ini akan berpindah dari tempat ini ke tempat yang lain, atau berpindahnya gunung ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kata kaumnya, coba sekarang atau besok gunung ini harus pindah. Sampai datang waktunya, benar Allah pindahkan tuh gunung. Nah, maka peristiwa tersebut disebut dengan mukjizat. Dan mukjizat itu sama seperti fiman zilati qaulihi sadaqa abdi itu. Jadi mukjizat itu seolah-olah Allah mengatakan pengakuan terhadap dakwahan rasulnya. Benar tuh hambaku. Fatahwilul jabali, maka berpindahnya atau dipindahkannya gunung, minallahi dari Allah, nazilun dia menempati, manzilata pada tempat atau pada posisi, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Tuh, ucapan tadi, telah benar hambaku pada setiap apa yang dia sampaikan tentangku, tentang Allah. Falau kana rasulu, falau maka seandainya ar-rasul kana rasulu, Rasulullah itu, Rasul Allah itu, kaziban adalah orang yang berbohong, orang yang berdusta, lakana niscaya ada, haza ini, al-khabaru yakni khabar ini, kaziban adalah bohong. Wal kizbu atau wal kazibu, dan sementara bohong itu, muhalun adalah mustahil, alallahi ta'ala, ke atas Allah subhanahu wa ta'ala. Fabatola maka gugur, ma sesuatu, ada yang menghantarkan atau yang menyebabkan ilahi kepada kedustaan itu, atau kepada kemuhalan, kepada kemustahilan. Iya, kepada kemustahilan. Apa yang sesuatu yang gugur yang menyebabkan kepada kemustahilan? Wahwa, dan dia adalah kizbur rasuli au kazibur rasuli, kebohongan rasul itu. Wasabata, dan telah tetap, kalau begitu tetap, naqiduhu lawannya kazib. Wahwa, dan dia naqid itu adalah al-matlubu yang dituntut atau yang dicari. Wa idza, dan apabila sabata telah tetap, lahum bagi mereka para rasul alaihimus salatu wassalamu, apa yang telah tetap, as-sidqu kebenaran, kejujuran, istahala maka mustahil, alaihim atas mereka, al-kazibu sifat kazib, berbohong, berdusta. Alladzi, yang sifat al-kazib ini adalah huwa, dia adalah diddus sidqi, lawan sifat sidik. Tuh. Wama, dan sesuatu, waqa'a yang terjadi, min sayyidina Ibrahim, dari tuan kita, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu apa tuh? Alaihi. Oh, teh. Dan sesuatu yang terjadi pada Nabi Ibrahim,
alaihi wa ala nabiyyina, dan kepada nabi kita, afdhalus salati, sebaik-baiknya salawat, wassalami, dan salam. Nah, bayan daripada ma tadi itu apa? Ma sesuatu itu ya. Min qaulihi, daripada ucapannya Nabi Ibrahim. Kalau di Al-Quran kan ada bal fa'alahu kabiruhum itu. Ketika ditanya oleh kaumnya, siapa nih yang mecah-mecahin patung-patung ini? Ayo, siapa ngaku? Nah, terus si goloknya disimpan di patung yang paling gede kan? Nah, terus kata Nabi Ibrahim, bal, akan tetapi, fa'alahu, telah berbuat hal tersebut, kabiruhum, yang besar di antara mereka. Nah ini nih, padahal kan yang ngelakuin siapa? Nabi Ibrahim. Berarti kan sekilas Nabi Ibrahim bohong. Nah ini jalan keluarnya gimana nih? Haza, ini, falaisa, maka bukanlah itu, kaziban, sebagai kedustaan, kebohongan. Nah gimana dong? Kita lihat. Wa innama, dan hanya saja, huwa, dia itu yang dilakukan Nabi Ibrahim, min babit ta'miyati, termasuk bab ta'miyah, wal muzahi, dan muzah. Jadi istilahnya itu ta'miyah dan muzah. Kalau ta'miyah itu istilah lain dari tauriyah. Nanti di ilmu badi kita belajar tauriyah itu. Jadi menyebutkan sesuatu lafaz atau suatu kata, suatu kalimat yang punya dua makna. Satu makna terdekat, dan itu yang biasanya dipahami oleh mukhatab. Kedua, makna jauh yang tidak langsung dipahami oleh si mukhatab, tapi yang dimaksudkan si pembicara adalah makna yang jauh. Itu contoh lain, ketika misalkan kita bilang misalkan ini adalah saudaraku, padahal orang tadi nggak ada hubungan darah. Nah saudara kan punya dua maknanya, makna qarib. Makna qarib berarti hubungan saudara, tapi itu nggak dimaksud sama si mutakalim. Ada yang kedua, makna ba'id. Bisa saja yang dimaksudkan saudara seiman, karena dalilnya kullu mu'minin ikhwatun, setiap mukmin adalah saudara, dan itu yang dimaksud mutakalim. Berbicara hal tersebut bisa saja si mutakalim karena terdesak. Kayak beberapa contoh waktu itu, kalau ini diaku saudara, kalau ini bukan saudara, misalkan ini akan kena musibah nih, makanya saya bilang kamu saudara saya aja, gitu, biar aman, gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, termasuk bab ta'miyah, wal muzahi, dan muzah itu atau mizah itu olok-olokan, kelakar. Itu kan seperti menghina Nabi Ibrahim kepada mereka. Katanya Tuhan mereka adalah patung-patung ini. Nah, siapa yang melakukan ini? Dihancurin tuh yang gedenya tuh. Nah, itu kan mereka juga mikir, tersindir. Masa iya mereka bisa patung ini bisa ngancurin? Nah, jadi dibalik gitu. Fa fi fi'lin maka apa ini? Fa fi fa'ala. Fa fi, maka pada lafad fa'ala, domirun mustatirun, terdapat domir mustatir, huwa fa'ilun, sebagai fa'il, lahu, untuk lafaz fa'ala, wahwa, dan domir mustatir yang menjadi fa'il untuk fa'ala adalah wahwa, dan dia adalah a'idun, kembali. Kalau domir kan dia a'id, ya'udu kan, ya'udu, kembali. Ala Sayyidina Ibrahim, kepada junjungan kita atau Tuhan kita Ibrahim alaihissalam, al-mazkuri, yang telah disebutkan, fi qaulihi, pada ucapan Allah dalam menghikayatkan kisah mereka, kisah Nabi Ibrahim. A'anta fa'alta hadza bi alihatina, apakah anta, engkau ya Ibrahim, fa'alta, telah melakukan, hadza, ini perbuatan, bi alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim. Gitu. Nah, lalu kan jawaban Nabi Ibrahim dalam hikayat, dalam firman Allah menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim,
Qala berkata Ibrahim, bal akan tetapi atau bahkan itu ya. Bahkan fa'ala telah berbuat perbuatan tersebut yakni siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Wal ha'u dan hak yang ada pada lafad fi fa'alahu, pada lafad fa'alahu itu ya, mubtada'un wa khabarun, adalah mubtada dan khabar. Wahina idzin, maka ketika ini, fal waqfu kalau lewat tadi ya, maf'ulun. Wal ha'u dan ha fi fa'alahu, pada lafad fa'alahu, maf'ulun adalah maf'ulnya, objeknya. Wa kabiruhum hadza, dan lafad kabiruhum ini, bal fa'alahu kabiruhum, mubtada'un adalah mubtada, wa khabarun dan khabar, mubtada khabar. Wahina idzin, maka dan ketika ini, ketika jalurnya seperti itu, dijadikanlah sebagai bab ta'miyah. Fal waqfu, maka waqaf, ala atas bal fa'alah itu, firman Allah bal fa'alah itu. Jadi kalau kita baca Quran pas ketemu lafaz bal fa'alah itu, waqad waqa'a al-muzahu, dan sungguh telah terjadi al-muzahu atau al-mizahu, olok-olokan, min nabiyina, dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu ya, beda lagi. Udah, berarti fal waqfu ala bal fa'alah. Nah, berarti kalau kita baca ketika hikayat Nabi Ibrahim dengan kaumnya, a'anta fa'alta bi alihatina hadza bi alihatina ya Ibrahim. Lalu kata Nabi, qala bal fa'alah. Bal fa'alah. Itu diambil jalurnya dengan mentakdirkan fa'ala di situ, fa'ilnya adalah Nabi Ibrahim. Itu bal fa'alah. Nanti setelahnya kabiruhum, apa itu ayatnya itu ya? Kabiruhum itu menjadi mubtada atau jumlah ismiyah lagi nantinya. Jadi bisa diwakafkan di situ. Atau bisa jalur kedua. Kalau beberapa tafsiran ayat ini, bal fa'alahu kabiruhum, itu kabir di situ kan punya dua makna. Makna terdekat adalah yang paling besar di antara mereka, berarti kan patung yang paling besar. Makna dekat, dan itu tidak dimaksudkan Nabi Ibrahim. Yang kedua, makna ba'id, dan itu yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim siapa? Kabiruhum, yang besar di antara mereka, dan di antara kita siapa? Ya Allah. Berarti sebetulnya yang melakukan itu adalah Allah juga dengan menggerakkan Nabi Ibrahim. Itu fa'il hakikinya. Nah, itu tauriyah atau ta'miyah. Dan juga di samping ta'miyah atau tauriyah ada mizahnya juga, atau ada olok-olokannya juga. Itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Waqad waqa'a, dan sungguh telah terjadi al-muzahu atau al-mizahu, olok-olokan atau candaan itu ya, pelakar, min nabiyina, dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hina ketika ja'at telah datang, lalu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajuzun, nenek-nenek. Ada nenek-nenek datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, lalu berkata nenek-nenek ini lalu kepada Nabi, a'adkhulul jannata ya Rasulullah, apakah adkhulu, aku akan masuk, al jannata, ke dalam surga, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia dan nenek-nenek masih ingat surga itu. Ya Rasulullah, saya bakal masuk surga enggak nih? Faqala, lalu berkata Nabi laha kepada nenek-nenek, lan, tidak akan, yadkhula, masuk, al jannata, ke dalam surga, ajuzun, orang udah tua itu. Orang udah tua, orang tua berumur. Fabakat, lalu dia menangis, bukaan syadidan, dengan nangis yang sangat, yang keras.
Faqala lalu berkata Nabi lah kepada nenek-nenek, innaki sesungguhnya engkau wahai nenek, tadkhulinal jannata akan masuk ke dalam surga bikron dalam keadaan perawan. Itu maksudnya di surga nggak ada nenek-nenek, adanya perawan sama perjaka semua. Artinya walaupun kita di dunia umurnya sampai tua, sampai nenek dan wafat, nanti masuk ke surga mah dibalikin lagi jadi perawan, jadi perjaka gitu. Itu namanya mizah. Jadi Nabi juga berarti ada sisi humorisnya Nabi itu. Ada tuh humoris Nabi. Jadi Nabi, nah itulah sisi kemanusiaan Nabi sebagai manusia. As-sifatu saniyatu, sifat yang kedua, al-wajibatu yang wajib. Lirrusuli bagi para rasul alaihimus salatu wassalamu adalah al-amanatu, sifat amanah, terpercaya. Yakni ismatum, terjaganya mereka, minal wuku'i, daripada terjatuh atau daripada berbuat, fi muharramin, pada sesuatu yang diharamkan, au makruhin, atau yang dimakruhkan, atau sederhananya terjaga daripada melakukan hal-hal yang dilarang, baik larangannya itu larangan tahrim atau larangan makruh gitu. Zahiran, secara zahir, wa batinan, dan secara batin. Secara zahirnya tidak melakukan hal-hal yang dilarang, atau secara batinnya tidak memungkirkan itu hal-hal yang dilarang. Fisigari, saat kecil, wal kibari, fisigari, dalam hal-hal yang atau dosa-dosa kecil, wal kibari, dan dosa yang kecil, atau hal-hal yang kecil atau hal yang besar itu. Atau di sini juga fisigari, pada saat masih kecil, wal kibari, dan sudah besar. Berarti Nabi itu terjaga gitu. Beda sama selain para nabi dan rasul. Orang biasa atau sekalipun wali tetap ada catatan buruknya. Tuh, ada catatan hitamnya. Nah, tetapi hak Allah untuk bisa menghapus catatan itu. Wa dalilu, dan dalil ala subutil amanati, atas tetapnya sifat amanah, lahum, bagi para rasul alaihimus salatu wassalamu, annahum, bahwasanya mereka para rasul, lau khanu, seandainya mereka berkhianat. Dengan cara apa mereka berkhianat? Birtikabi muharramin, dengan melakukan sesuatu yang haram, au makruhin, atau sesuatu yang dimakruhkan. Lakunna, niscaya kami ini, ma'murina, adalah orang yang diperintahkan, bimisli, dengan seumpama, ma, sesuatu, yaf'alunahu, yang mereka lakukan kepada sesuatu itu. Kalau umpamanya Rasul itu melakukan perkhianat, artinya melakukan hal yang diharamkan, secara otomatis sebetulnya kita disuruh itu untuk mengikuti seperti itu. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah, amarona, telah memerintahkan kepada kita, bi'itba'ihim, dengan mengikuti mereka. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fi, pada haqqi nabiyina, hak nabi kita, haknya nabi kita yang harus kita tunaikan adalah wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu, dan ikutilah wahai orang-orang mukmin, hu, kepada Nabi SAW, la'allakum, mudah-mudahan kalian, tahtaduna, mendapatkan hidayah. Kalau tadi di sifat sidik itu kan kunci utama tuh para nabi. Nah, logikanya dari sekian dalil-dalil, misalkan tentang dalil wujud Allah itu.
apakah Tuhan ini ada, kan sekarang marak gitu. Maksudnya marak dalam arti mengkampanyekan atau bahkan mempromosikan ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Udah hilang itu sekarang, udah banyak nilai-nilai keimanan yang luntur. Bahkan itu dari umat kita sendiri, itu dari orang Islam sendiri. Nah, ketika kita berargumen apa dalilnya Allah itu ada, ya pertama banyak yang kita bisa kasih. Ya adanya semua makhluk ini, dalil basicnya adanya semua makhluk, berarti menunjukkan adanya Khalik. Kita nggak ujuk-ujuk ada, kita ini sebelumnya nggak ada, maka segala sesuatu yang sebelumnya itu nggak ada itu disebut dengan hadis baru atau makhluk. Semua yang ada di muka bumi ini sebelumnya mengalami ketidakadaan, maka semua yang ada di muka bumi ini adalah hadis baru, dan setiap hadis berarti diciptakan. Logika ini harus terputus dengan pernyataan, maka setiap yang diciptakan perlu pencipta. Stop di situ. Kalau pencipta diciptakan berarti nanti daur sama tasalsul lagi, nggak beres-beres. Akal kita nggak bisa nerima juga, artinya nggak logik juga. Maka katakanlah harus ada pencipta. Nah sekarang permasalahannya kan banyak juga agama-agama, kepercayaan-kepercayaan punya Tuhan dan meyakini mereka juga Tuhannya menciptakan alam semesta. Nah kunci utamanya adalah di para rasul. Maka kita tahu dari mana yang menciptakan alam semesta atau Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah, yaitu dari Rasul. Itu berita-berita yang disampaikan oleh Rasul. Nah sekarang balik ke para Rasul. Kalau begitu Rasul harus punya sifat kejujuran. Kalau nggak begitu, nanti yang disampaikan juga bohong. Nanti juga Tuhannya juga bohong. Nah jadi kunci utamanya balik lagi ke sini. Jadi itu maksudnya para Nabi dan Rasul harus punya sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah itu. Tapi utamanya adalah sidik tadi dan amanah tadi ini. Wala yasihu, dan tidaklah sah, nggak bisa, an-nu'mara, bahwa kita diperintahkan bimuharramin, dengan sesuatu yang diharamkan, au makruhin, atau yang dimakruhkan. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah, la ya'muru, tidaklah Allah memerintahkan, bil fahsya'i, terhadap hal-hal yang keji, yang buruk. Fata'ayyana, maka menjadi apa ta'ayyan itu menjadi apa, tertentulah gitu ya. Jadi fata'ayyana, maka tidak bisa tidak atau tertentu gitu ya, ta'ayyana itu annahum, bahwasanya mereka para rasul, la yaf'aluna, tidaklah mereka melakukan, illa, kecuali, at-ta'ata, terhadap ketaatan. Imma ada kalanya wajibatan, taatnya itu bersifat wajib, au mandubatan, atau bersifat mandub, sunnah atau dianjurkan. Fa'af'aluhum, maka perbuatan para rasul, dairatun, berputar, bainal wajibi wal mandubi, antara yang wajib dan antara yang sunnah. Wala yadkhulu, dan tidaklah masuk hak kepada af'alnya para nabi dan rasul, al-mubahu, sesuatu yang mubah. Ini kenapa nih alasannya nih? Kenapa cuma melakukan yang wajib dan yang sunnah saja, sementara yang mubah enggak? Nah alasannya adalah li'annahum, bahwasanya mereka para nabi, para rasul, idza fa'aluhu, jika mereka melakukan yang mubah, yakunu, maka menjadilah yang mubah tadi, libayanil jawazi, untuk penjelasan jawaz, kebolehan, wat tasyri'i, dan syariat. Wahwa, dan itu, imma wajibun au mandubun, ada kalanya imma wajibun, berarti tadi imma wajibatun au mandubatun. Imma wajibun, ada kalanya itu adalah wajib, au mandubun, atau mandub. Hanya apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul, khususnya Rasul yang diberikan atau diberikan kewajiban untuk menyampaikan kepada umat,
apapun yang dilakukan antara dua, antara wajib atau mandub. Kalau yang mubah tidak, karena apa yang dilakukan oleh para rasul itu yang akan menjadikan syariat untuk umatnya, gitu. Wa idza sabata, dan apabila telah tetap lahum bagi mereka alaihimus salatu wassalamu, apa yang telah tetap al amanatu, sifat amanah, istahala maka mustahil alaihim atas mereka al khiyanatu, sifat khiyanat, bi fi'li muharramin, dengan mengerjakan yang diharamkan, au makruhin atau yang dimakruhkan. Nah, itu saja mungkin pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat buat kita, bisa diamalkan, disampaikan kepada para santri kita, sehingga menambah pemahaman kita terhadap agama dan langsung bisa diamalkan. Kalau akidah kan berarti wah, akidahnya, imannya makin mantap gitu. Itu saja mungkin pertemuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.